Bab 2421. Menara. Miley berlari liar dengan pedangnya. Alasan mengapa dia seperti ini tentu saja karena menara kecil. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dirasakan menara kecil. Menara kecil dengan panik menyuruhnya untuk bergegas ke arah ini. Meskipun dia merasa sedikit bingung, dia tetap memilih untuk percaya pada menara kecil. Lagi pula, meskipun menara kecil tidak dapat diandalkan, tapi dia tidak akan membuat lelucon seperti itu. Pada saat ini, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di depan Miley. Miley sedikit mengernyit dan hendak bergerak, tetapi menara kecil buru-buru berkata, "Jangan serang." Miley berkata dengan suara dalam, "Menara kecil, apa yang kamu temukan?" Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Ada orang minta bantuan dengan si putih." Miley sedikit mengernyit, "Minta bantuan si putih?" Menara kecil berkata, "Ya, tidak jauh di depanmu." Miley melihat ke kejauhan, di bawahnya ada istana putih ilusi. Miley hendak maju, pada saat ini ruang hampa di depannya sedikit bergetar dan kemudian, seorang wanita berbaju besi hitam muncul di depannya. Bukan manusia, tapi roh. Roh seperti apa itu, Miley juga tidak tahu. Wanita itu menatap Miley dengan permusuhan di matanya. Saat ini, tanda Tiandao di antara alis Miley tiba-tiba menyala. Melihat tanda Tiandao, wanita itu sedikit membeku, lalu bertanya, "Siapa kamu?" Permusuhan di matanya menghilang. Miley berkata dengan suara dalam di dalam hatinya, "Menara kecil, apa yang harus aku katakan?" Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, "Tanya dia siapa yang meminta bantuan si putih." Miley menatap wanita itu, "Siapa yang minta bantuan si putih?" Wanita itu sedikit mengernyit, "Si putih." Suara menara kecil terdengar di pikiran Miley, "Leluhur spiritual." Miley berkata, "Leluhur spiritual. Leluhur spiritual." Mendengar ini, mata wanita itu tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, ada tatapan waspada di matanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah. Karena dia memiliki tanda Tiandao, dia bukan orang jahat. Biarkan dia masuk. Wanita berarmor itu ragu-ragu sejenak, lalu menatap Miley, "Silahkan." Dipimpin oleh wanita berbaju besi, Miley datang ke aula putih dan di sana berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang seputih salju. Rambutnya yang panjang disampirkan di belakang dan dia memancarkan fluktuasi energi spiritual samar-samar. Tuan Putri Dunia Spiritual. Saat dia melihat wanita di depannya, Miley menebak identitasnya. Tuan Putri Dunia Spiritual memandang Miley, "Yang mulia." Miley berkata dengan suara dalam, "Apakah kamu meminta bantuan dengan leluhur spiritual?" Tuan Putri Dunia Spiritual sedikit terkejut, kemudian bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Miley bertanya dalam hati, "Menara kecil, bagaimana kamu tahu?" Menara kecil berkata dengan lembut, "Si putih dan aku adalah sahabat, terima kasih." Miley. Pada saat ini, Tuan Putri Dunia Spiritual di depan Miley bertanya lagi, "Yang mulia." Miley menarik pikirannya dan memandang Tuan Putri Dunia Spiritual, sedikit terdiam. Jika dia bilang, "Leluhur spiritual kalian adalah orangku, aku tidak akan dipukul ditempatkan." Dia tahu si putih memiliki status yang sangat-sangat tinggi di hati para roh ini. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba muncul di depan Miley, lalu melayang di depan Tuan Putri Dunia Spiritual. "Apa kamu sudah menghubungi si putih?" Si putih. Tuan Putri Dunia Spiritual ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak ada respon." Menara kecil berkata, "Apa yang kamu gunakan untuk menghubunginya?" Tuan Putri Dunia Spiritual mengeluarkan kotak putih. Setelah hening sejenak,
menara kecil berkata, kamu pernah melihat si putih? Tuan Putri Dunia Spiritual berkata dengan suara dalam, dia menyerahkan ini kepada ayahku waktu itu dan ayahku memberikannya kepadaku. Menara kecil mendesah dengan suara rendah, karena kalian bisa membuat si putih meninggalkan kotak itu, ini membuktikan bahwa kalian memiliki hubungan yang baik dengannya. Kalau begitu, kenapa tidak langsung minta energi pedang kepada majikan? Bukankah itu lebih terjamin dari kotak ini? Apa kalian tidak tahu sejak si putih dan Yana pergi ke Bima Sakti, dia sudah menjadi flamboyan. Dia juga tidak bisa diandalkan lagi sekarang. Mile. Tuan Putri Dunia Spiritual sedikit mengernyit, energi pedang. Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, dia tidak ada respon. Tuan Putri Dunia Spiritual mengangguk, ya. Menara kecil berkata dengan suara dalam, dia mungkin tidak punya waktu untuk mengurusmu sekarang. Tuan Putri Dunia Spiritual sedikit bingung, kenapa? Menara kecil berkata, karena Kak Destiny pergi ke sana. Takutnya hidup dia dan Yana tidak mudah. Tuan Putri Dunia Spiritual menjadi semakin bingung. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba melayang ke depan kotak, lalu mengetuk kotak putih dengan ringan. Kotak itu sedikit bergetar, kemudian mengeluarkan cahaya terang. Saat berikutnya, ruang hampa di depannya bergetar sedikit dan setelah beberapa saat, si kecil putih ilusi muncul di depan semua orang. Si putih. Melihat si putih, ekspresi Tuan Putri Dunia Spiritual berubah seketika, dia buru-buru membungkuk dalam-dalam. Si putih melirik menara kecil dan Mile dan saat berikutnya, dia mengerutkan bibirnya, sedikit sedih. Mile ragu-ragu, lalu bertanya, ada apa? Si putih dengan cepat mengayunkan cakar kecilnya. Mile sakit kepala, bagaimana dia bisa mengerti? Dia melihat ke arah menara kecil, setelah hening sejenak, menara kecil berkata, dia bilang Yana dipukuli oleh Kak Destiny. Ekspresi Mile membeku. Pada saat itu, Tuan Putri Dunia Spiritual tiba-tiba menatap si putih, dia membungkuk dalam-dalam lagi, lalu berkata, leluhur spiritual, tolong bantu aku. Si putih memandang Tuan Putri Dunia Spiritual, dia ragu-ragu, lalu menunjuk ke Mile. Tuan Putri Dunia Spiritual sedikit bingung dan hendak menanyakan sesuatu, saat ini suara keras tiba-tiba terdengar dari gambaran, lalu gambaran itu menghilang. Tuan Putri Dunia Spiritual membeku. Mile ragu sejenak, lalu menatap menara kecil, Lydia tidak akan macam-macam, kan? Menara kecil berkata dengan suara dalam, aku tidak tahu. Mile. Menara kecil berkata lagi, seharusnya tidak, Kak Destiny tidak akan sengaja pergi ke Bima Sakti untuk memukul Yana. Dia pasti punya tujuan lain di sana. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, baguslah. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap si putih dan Yana. Pada saat ini, menara kecil berkata, barusan saat si putih menghilang, dia minta kamu bantu dia. Mile menatap Tuan Putri Dunia Spiritual, dia. Menara kecil berkata, ya. Mile sakit kepala, ada yang bisa aku bantu. Menara kecil berkata, kamu cari tahu sendiri. Mile terdiam. Dia menemukan bahwa dia tetap harus membantu, masalah si putih setara dengan masalah keluarga yang. Hal ini tidak ada yang salah. Mile memandang Tuan Putri Dunia Spiritual, dia ragu-ragu, Tuan Putri, si putih sekarang mengalami beberapa insiden, dia tidak dapat datang ke sini untuk sementara waktu. Bagaimana kalau aku yang mengantarmu ke aula Dewa Istana Spiritual itu? Tuan Putri Dunia Spiritual memandang Mile, kamu kenal leluhur spiritual? Mile mengangguk, tentu saja, bagaimanapun juga satu keluarga. Tuan Putri Dunia Spiritual. Mile berkata lagi, kamu baru saja meminta bantuan si putih, apakah terjadi sesuatu?
Tuan Putri dunia spiritual mengangguk, aku baru saja mendapat kabar bahwa dunia spiritual mungkin akan membujuk dunia kuno. Begitu dunia kuno ini berhasil dibujuk, maka bicara sampai di sini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Miley berkata dengan suara dalam, kamu sebelumnya mengirim pos tugas minta orang untuk mengantarmu ke aula Dewa Istana Spiritual. Apakah kamu akan aman setelah pergi ke sana? Tuan Putri dunia spiritual mengangguk, itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh leluhur spiritual. Selama aku memasuki tempat itu, Eka Ling tidak berani melakukan apapun padaku. Miley bingung, kenapa? Tuan Putri dunia spiritual berkata, karena leluhur spiritual mendirikan tempat itu sejak awal, dia mengeluarkan perintah larangan di tempat itu, melarang roh manapun untuk saling membunuh. Jika ada yang melawan, akan dibunuh bersama oleh semua roh di langit dan di bumi. Miley berkata dengan suara dalam, perintah larangannya tidak berlaku di tempat lain. Tuan Putri dunia spiritual mengangguk, tegasnya, tidak berpengaruh. Karena dulu dia hanya bilang di aula Dewa Istana Spiritual. Miley tiba-tiba bertanya, jika dia mengatakan bahwa roh langit dan bumi tidak boleh saling membunuh, maka di tempat ini, kalian akan mematuhinya. Tuan Putri dunia spiritual terdiam lama dan berkata, jika dia ada di sini, semua orang akan mematuhinya. Jika dia tidak ada di sini. Miley tersenyum kecut, tapi dia tidak lagi di sini. Jadi, jika kamu pergi ke aula Dewa Istana Spiritual, Eka Ling itu mungkin akan menyerangmu, kan? Tuan Putri dunia spiritual menggelengkan kepalanya, tidak. Asalkan pergi ke tempat itu, Eka Ling pasti tidak akan berani menyerang, karena disitulah leluhur spiritual tinggal. Meskipun dia punya nyali, dia tidak berani menyerang kediaman leluhur spiritual. Karena begitu dia menyerang, itu sama saja dengan tidak menghormati leluhur spiritual. Waktu itu nanti, semua master dunia spiritual tidak akan menghormatinya lagi. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, jika leluhur spiritual ada di sini dan dia menunjuk kamu sebagai raja dunia spiritual, maka kamu bisa menjadi raja dunia spiritual, kan? Tuan Putri dunia spiritual melirik Miley, mengangguk, ya. Ekspresi Miley membeku. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, kamu masih belum begitu mengerti posisi si putih di hati para roh ini. Posisi si putih di hati roh ini seperti... Miley sedikit mengernyit, seperti apa? Menara kecil terdiam beberapa saat dan berkata, seperti berasa di mata tikus. Wajah Miley langsung menjadi gelap, saudaraku, aku mohon padamu, bisa tidak kamu ubah metaforamu? Menara kecil berkata dengan marah, majikan muda, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bisa mengerti bahwa aku hanyalah sebuah menara? Menara, aku ini hanya sebuah menara. Miley. Menara kecil berkata lagi, pokoknya, si putih di hati roh-roh ini sangat suci dan hebat, tidak ada roh yang berani menentangnya. Jika dia bersedia membantu satu roh, dia bisa meningkatkan pertumbuhan roh itu. Tentu saja, yang paling penting adalah dia juga dapat dengan mudah menghancurkan roh. Di depannya, roh itu tidak memiliki perlawanan sama sekali, benar-benar ditekan. Miley berkata dengan nada lembut, begitu ganas. Menara kecil berkata, luar biasa ganas, jadi apa yang dikatakan Tuan Putri itu benar. Asalkan bisa pergi ke aula Dewa Istana Spiritual, Eka Ling tidak akan berani menyerangnya. Tidak peduli betapa hebatnya dia tidak akan berani membantah si putih. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami adalah temannya si putih, Eka Ling itu berani menyentuh kami tidak? Menara kecil berpikir lama, lalu berkata, secara teori, memang begitu. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Miley bertanya, apanya yang tidak beres?
Menara kecil merenung lama dan berkata, sepertinya tidak ada yang salah. Miley berkata, kalau begitu tidak ada masalah lagi. Menara kecil mengangguk, tidak ada masalah. Ayo, bersambung.